Ingat Ansel, kamu harus bisa mengendalikan diri kamu. Karena dengan kembalinya kita ke negara ini, itu tandanya kita harus siap menghadapi banyaknya musuh dari berbagai arah. Banyak sekali musuh di luaran sana, apalagi perusahaan kita adalah perusahaan nomor 1 di negara ini. Terutama, ayah sangat khawatir dengan keselamatanmu, nak. Baik ayah, aku akan lebih berhati-hati lagi ke depannya, dan tidak akan mudah percaya dengan siapapun. Karena dari yang aku lihat, dengan banyaknya kejadian yang terjadi selama ini, sudah dapat dipastikan pelaku adalah dalang yang sama, yaitu orang yang membunuh mama dan kembaranku. Baiklah, nak. Mulai besok, kamu akan bersekolah di sekolahan milik keluarga kita. Dan juga untuk urusan sekolah, ayah serahkan semuanya kepadamu. Dan untuk organisasi kita, jangan lupa besok kita meeting di markas. Dan semua anggota inti wajib hadir. Tapi Tuan, apakah sebaiknya Nona Ansel diberikan penjagaan yang ketat? Saya takutnya ada hal yang tak terduga di luar kendali kita terjadi. Seperti halnya kasus penculikan Nona Ansel dulu. Saya khawatir mereka akan melakukan penyerangan secara perlahan. Tidak perlu ayah, aku bisa menjaga diriku sendiri. Lagian aku yang sekarang bukanlah aku yang lemah. Kalaupun nanti aku terdesak, mungkin aku akan meminta bantuan kepada ayah ataupun Om Jack. Jadi kalian tenang aja, gak usah khawatir. Tapi sayang, jangan pernah mematikan ponselmu dan alat pelacak. Kalau begitu, ayah sebentar lagi mau ada meeting. Jadi jaga dirimu baik-baik. Dan kau Jack, ikutlah denganku. Baik Tuan. Jadinya kita balik aja nih. Ya mau gimana lagi, gue sama Oliver ada urusan OSIS hari ini. Nah, betul itu. Lagian si Cevan juga hari ini kan mau gantiin bokapnya meeting. Iya lagi, sebenarnya gue males banget. Cuman ya masalahnya bokap gue lagi di luar kota. Mana baliknya nanti malam, jadi terpaksa gue yang harus gantiin dia. Amboy, sedihnya jadi aku. Gak usah lebay ngapa? Ya udah kalau gitu gue cabut duluan ya guys. Hati-hati di jalan bro, kabarin. Selamat sore Pak Bos yang tampan. Ada apa kamu masuk ke ruangan saya? Aduh, ini Duda satu kenapa makin tua malah makin ganteng sih? Mana anaknya cakep lagi. Ini kalau gue jadi ibu tirinya, dia bakalan mau gak ya? Hei, ada apa? Ditanyain malah bengong. Anu itu Pak Bos, butuh istri nggak? Maksud saya, butuh sesuatu nggak ya? Gak perlu, udah sana. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Jangan ganggu saya. Now game's over. Who's gonna be with us? Drop this. Gue Ansel, dan gak akan pernah ada seorang pun manusia yang bisa nyingkirin gue apalagi bokap gue dari dunia ini. So, sebelum kita bermain, alangkah lebih baiknya gue ngatur strategi supaya lebih mulus lagi. Halo Victor, temuin gue malam ini. Ada misi yang harus kita jalanin berdua. Dan satu lagi,
jangan kasih tahu bokap gue tentang ini. Karena gue nggak mau ada campur tangan dari dia. Selamat sore Om, maaf jika saya datang terlambat. Tidak masalah Nacepan, sebenarnya perihal kontrak kerjasama yang perusahaan Anda ajukan sudah saya ACC dan sudah selesai juga bersama orang tuamu kemarin. Lalu kenapa papi saya bilang saya diminta untuk menggantikan meeting hari ini bersama Om? Sebenarnya saya ingin meminta tolong sesuatu padamu, tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apa kamu sudah memiliki pacar? Minta tolong apa ya Om? Kalau untuk pacar, kebetulan saya belum pernah pacaran. Baguslah kalau begitu. Jadi gini Cevan, saya memiliki seorang anak perempuan bernama Ansel, dan besok dia sudah mulai bersekolah di sekolahan milik keluarga kami. Dan kebetulan juga itu tempatmu bersekolah. Jadi saya minta, tolong kamu awasi dia, karena putri saya selalu dalam bahaya. Bagus, jam segini baru pulang. Dari mana saja kamu? Itu Pak, tadi Geral abis ngerjain tugas di sekolah. Halah, gak usah banyak alasan. Pasti kamu mengira saya pulang larut malam. Maafin Geral, Pak. Kalau Geral salah lagi di mata Papa. Sini kamu, saya harus memberi kamu hukuman supaya kamu jerak dan tahu diri. Lihatlah kakak kamu, dia sudah pintar, bisa diandalkan, tidak seperti kamu, anak pembawa sial, susah diatur. Bisanya cuma nyusahin saya, dan kamu itu cuman beban di sini. Asal kamu tahu, saya sangat membenci kamu. Ampun Pak, maafin Geral Pak. Pak, sakit Pak. Diam! Setelah ini pergi dari rumah saya. Keluarga besar saya akan datang malam ini. Saya tidak mau suasana makan malam menjadi rusak karena kehadiranmu. Tapi Geral juga anak Papa, Pak. Geral lapar. Geral belum makan. Maafin Geral, Pak. Dengar ini. Kamu memang anak kandung saya. Tapi saya sangat membenci kehadiran kamu. Pergi dari sini sekarang juga, tidak ada jatah makan lagi hari ini, dan jangan kembali sebelum acaranya selesai. Ryan pulang. Bunda di mana, Bun? Bunda di dapur sayang, sini. Lagi masak nih buat makan kita berdua. Masak apa, Bun? Yang pasti Bunda masakin masakan spesial buat jagoan Bunda yang paling ganteng. Oh iya sayang, kok kamu baru pulang jam segini sih? Tumben banget, lebih larut dari sebelumnya. Biasalah, Bun. Tugas negara numpuk. Sampai capek banget Ryan, Bun. Ingat ya sayang, apapun yang sedang kamu kerjakan, jangan lupa kamu harus bertanggung jawab atas pekerjaanmu. Karena itu adalah amanah yang harus kamu tanggung. Iya, bundaku sayang. Sebenarnya ini yang harus jadi ketua OSIS itu Cevan, Bun. Cuman dia anaknya ya gitu, susah diatur dan masih suka bolos. Makanya terpaksa jadinya Ryan deh. Ya udah sayang, kamu mandi dulu sana. Nantinya langsung makan ya. Bunda tungguin kamu di sini. Terus abis itu jangan harap kamu bisa keluar rumah lagi. Karena ini udah malam. Oh iya, Bun. Kalau misalkan nanti ada Cevan datang ke sini, tolong suruh dia masuk aja ke kamar Ryan ya, Bun. Iya
Iya, udah. Buruan mandi sana. Ntar keburu malam lagi. Gue capek. Rasanya gue pengen pergi dari dunia ini. Gak ada satupun orang yang peduli sama gue. Ayah, gue gak tahu kesalahan apa yang udah pernah gue lakuin. Tapi dari kecil, hampir tiap hari dia selalu lampiasin semua amarahnya ke gue. Sekalipun gue gak pernah tahu letak salahnya di mana. Mama, dia selalu diem, seolah acuh. Bahkan dia gak pernah mau ngomong satu kata pun sama gue. Kenapa? Gue bingung sama keluarga ini. Kakak, dia selalu diem. Padahal dia ngeliat gue disiksa di depan mata dia. Tapi dia cuman diam. Jujur, kali ini gue benar-benar capek. Rasanya kayak hidup tapi mati. Gue gak bisa cerita ke siapa-siapa. Gue takut. Gue malu. Gue cuma pengen bahagia dengan nutupin semuanya di depan semua orang. Hai, are you okay? Kenapa lo di sini sendirian dengan keadaan kayak gini? Hello, lo denger gue kan? Ayo bangun ikut gue, biar gue obatin luka lo. Tahan ya, mungkin ini bakal agak perih dikit. BTW nama gue Ansel. Nama lo siapa? Giral, Gue mau nanya deh, kenapa lo bisa ada di situ? Lo habis dibegal? Atau lo habis tawuran? Mana masih pakai seragam sekolah lagi? Nih orang kenapa sih sebenarnya? Dari tadi ditanyain diem doang. maaf, gue boleh peluk lo sebentar gak? Lo kenapa sih sebenarnya? Lo bisa cerita ke gue. Gue gak tahu harus cerita dari mana. Yang jelas, gue cuman butuh pelukan kali ini. Gue cuman pengen ngerasa aman. Dan ini pelukan pertama yang gue dapetin selama gue hidup. Dan gue ngerasa ini nyaman. Gue gak tahu lo siapa, tapi gue ngerasa lo datang di waktu yang tepat. Di saat gue bener-bener nyerah sama hidup gue. Dan lo datang dengan penuh kepedulian. Gue gak tahu apa yang cowok ini alamin sekarang. Tapi yang jelas, kayaknya dia lagi ngadapin masalah yang benar-benar besar. Dan dia nggak tahu cara mulai ceritanya dari mana. Sorry, gue tahu gue emang orang asing. Tapi mungkin lo butuh teman buat cerita. Sel, makasih ya. Hah? Makasih untuk apa? Gue nggak ngapa-ngapain. Makasih karena lo udah bikin gue ngerasa hidup lagi. Ngerasa hidup? Maksudnya? Dia tadi mati kah? Atau gimana? OMG, gue baru sadar. Apa jangan-jangan tadi dia mau bunuh diri? Atau... Wah, gila nih.
Atau jangan-jangan dia baru diputusin, terus dia depresi. OMG, dia kenapa natap gue mulu dari tadi anjir? Gue nggak tahu lo siapa. Tapi gue harap kita bisa ketemu lagi suatu saat. Dan makasih karena pelukan lo tadi itu berarti banget buat gue. Maaf kalau gue kelihatan lemah, tapi gue juga nggak tahu kenapa gue bisa nunjukin itu di depan lo. Kenapa kamu baru pulang jam segini, nak? Dari mana saja? Oliver, papa lagi ngomong sama kamu. Apa sih, Pak? Papa nanya, kenapa kamu baru pulang jam segini? Aku baru pulang dari sekolah, banyak urusan. Lagian ngapain sih papa peduli tentang aku? Biasanya juga papa nggak pernah nanya. Kenapa kamu jadi seperti ini sih, nak? Aku kayak gini juga gara-gara papa. Kalau aja 2 tahun lalu hak asuh aku jatuh ke tangan mama, mungkin aku nggak bakal kayak gini sekarang. Yakin itu alasannya. Bukan karena Ansel, kan? Bener kan omongan papa? Kenapa diam? Jawab. Cukup, Pak. Papa nggak bakal ngerti gimana rasanya jadi aku. Justru karena papa ngerti semuanya, makanya papa ngelakuin ini. Sadar, Oliver, sadar. Sampai kapanpun, kalian tidak akan pernah bisa bersama. Dan aku nggak peduli soal itu. Aku bakal perjuangin dia. Papa pikir aku bisa ngelupain dia gitu aja? Aku 10 tahun sama dia, Pak. 10 tahun. Hari-hari aku selama itu cuman ada dia. Aku cinta sama dia, Pak. Dan sekarang aku dipaksa mati-matian buat lupain dia. Itu gak akan mungkin bisa. Sadar, Oliver. Kalaupun kamu memaksakan perasaan itu, belum tentu ayahnya akan merestui hubungan kalian berdua. Jika hubungan kalian itu lebih dari teman. Kamu dan dia itu beda, Oliver. Kalian beda agama. Dan apa kamu mau merebut dia dari sahabat kamu sendiri? Jawab papa sekarang. Pikirkan ucapan papa tadi, nak. Papa sengaja bawa kamu ke sini supaya kamu bisa melupakan dia. Papa nggak mau kamu jatuh terlalu dalam, nak. Jangan sampai kamu menjadi orang jahat hanya karena cinta. Apalagi, dia itu sekarang sudah menjadi milik sahabatmu. Jangan sampai kamu berusaha untuk merebutnya.